Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih. Tata ibadah keluarga malam ini adalah dalam rangka bulan Pelkes. Ungkapan situasi. Pohon karet dan pohon sawit tiada beda. Dalam gelombang dan gelombang lautan sama saja. Asap pabrik dan kabut asap sama-sama bikin merana. Pelayanan dan kesaksian terus berjalan di mana saja. Pedalaman dan pesisir tidak peduli. Naik motor dan naik perahu bukan masalah. Selama masih ada kehidupan, gereja harus datang menyatakan kasih Tuhan. Buruh tani, buruh pabrik, suku Dayak, suku laut, penduduk asli atau transmigran, mereka semua manusia. Gereja datang membawa damai sejahtera di tengah kehidupan. Pelayanan dan kesaksian tugas gereja untuk membawa keselamatan Allah bagi alam semesta. Ajakan beribadah secara berbalasan. Jemaat Tuhan, meskipun pandemi masih ada, kita berada dalam bulan pelayanan dan kesaksian GPIB. Kita akan merayakannya dengan menaikkan pujian dan syukur terhadap Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segalanya, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang-orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu, ya Sion, turun-temurun. Haleluya. Kuasamu bekerja, tubuh dan panca indera Kau menggerakkannya. Dikau yang kukasihi dalam sesamaku, Dikau yang aku puji dalam ciptaanmu. Dalam suka duka Kau ingin beserta, turut memperjuangkan damai sejahtera. Kau datang dalam Kristus, dosa dihapusnya, dalam kerajaan dalam sesamamu. Dikau yang aku puji dalam ciptaanmu. Doa pembukaan. Tuhan Yesus, hari ini kami menghadap ke hadirat-Mu. Engkau yang mempunyai dunia ini, dan Engkau mengutus gereja-Mu untuk menghadirkan damai sejahtera di dunia ini. Masih dalam rangkaian bulan pelayanan dan kesaksian GPIB, kami memperingatinya supaya tetap konsisten
untuk melaksanakan tugas ini dengan penuh tanggung jawab sebagai tubuh Kristus. Ibadah keluarga ini kami mulai hanya di dalam nama Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Mazmur pujian secara berbalasan. Pujilah Tuhan di bumi. Hai ular-ular naga dan segenap samudra raya. Hai api dan hujan es, salju dan kabut. Angin badai yang melakukan firman-Nya. Hai gunung-gunung dan segala bukit. Pohon buah-buahan dan segala pohon aras. Hai binatang-binatang liar dan segala hewan. Binatang melata dan burung-burung yang bersayap. Hai raja-raja di bumi dan segala bangsa. Pembesar-pembesar dan semua pemerintah dunia. Hai teruna dan anak-anak dara. Orang tua dan orang muda. Biarlah semuanya memuji-muji Tuhan. Sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Ia telah meninggikan tanduk umatnya, menjadi puji-pujian bagi semua orang yang dikasihinya. Bagi orang Israel, umat yang dekat padanya. Haleluya. Saudara-saudara jemaat kekasih Tuhan, pembacaan kita dalam ibadah keluarga malam hari ini disesuaikan dengan jadwal Sabda Bina Umat, yaitu dari kitab Injil Markus pasal 4 mulai ayat 30 sampai dengan yang ke-34. Kitab Injil Markus pasal 4 ayat 30 sampai ke-34. Dan sebelum kita sama-sama membaca dan mendengarkan dan serta merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Maha Kuasa dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur padamu Tuhan, karena kami percaya, kami yakin kuasa kasih Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kami pribadi maupun keluarga, dan juga dalam berbagai aktivitas yang boleh kami lakukan dari hari ke hari. Dan kami juga bersyukur apabila malam hari ini kami boleh beribadah bersama dalam persekutuan jemaat. Baik di jemaat GPIB Sumberkasih maupun di jemaat-jemaat se-GPIB di Indonesia ini. Tuhan kiranya berkenan memberkati kami sekalian. Biarlah kuasa Roh Kudus meliputi hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mendengar serta memahami, mengerti kehendak Tuhan melalui pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Sehingga kami juga dapat melakukannya dalam kehidupan kami untuk
memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab dari kitab Injil Markus pasal 4 ayat 30 sampai 34 yang menyatakan perumpamaan tentang biji sesawi. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Saya harap saudara-saudara dan seluruh keluarga tetap sehat-sehat dan bahkan juga bersemangat dalam menjalani kehidupan ini di masa pandemi. Terutama ketika mengikuti ibadah-ibadah walaupun secara daring di jemaat GPIB Sumber Kasih ini. Saudara-saudara, dalam pembacaan kita sudah sama-sama membaca dan mendengar ketika Yesus mengajar kepada orang banyak dengan perumpamaan. Perikop kita khususnya peringat perumpamaan mengenai kerajaan Allah. Nah, saudara-saudara, kalau kita mendengar kata kerajaan Allah, mungkin orang atau kita berpikir kerajaan ini seperti pemerintahan monarki. Monarki itu dipimpin oleh raja, ada keraton atau istana-istana dan juga wilayah pemerintahan. Dan biasanya kerajaan-kerajaan saat ini dilakukan secara politis, dilaksanakan. Monarki itu ada kaitan dengan politik ya, politis. Misalnya dipelihara atau dipimpin oleh seorang raja. Kemudian ada yang penggantinya, rajanya biasanya mungkin anak-anaknya atau keturunannya. Dan biasanya kalau kerajaan monarki atau kerajaan saat ini banyak intriknya. Intrik itu persaingan politik gitu ya biasanya. Orang mencari kekuasaan. Biasanya teman bisa menjadi lawan. Atau lawan justru menjadi teman. Karena apa? Karena mencari kekuasaan. Dan kita tahu di negara Eropa dan juga Asia banyak kerajaan. Indonesia bukan kerajaan tapi republik. Saudara-saudara,
Kalau kita baca kitab Injil Markus ini dari pasal pertama, khususnya mulai ayat 14. Di situ dikatakan Yesus tampil di Galilea setelah dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Kemudian ada percobaan di padang gurun oleh iblis. Setelah Yohanes Pembaptis ditangkap oleh Raja Herodes pada masa itu, Yesus tampil, dia memberitakan Injil Allah. Ayat 15 katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ada dua kata, kerajaan Allah dan berita Injil. Saudara-saudara, pada masa Yesus hadir atau sebelumnya dalam pelayanannya, orang-orang Yahudi pada masa itu dan sebelumnya juga orang-orang Israel sangat merindukan hadirnya kerajaan Allah. Dan kerajaan Allah yang mereka dambakan, harapkan, ya seperti kerajaan istilah sekarang itu monarki ya. Dipimpin oleh raja seperti Raja Daud dan keturunannya. Punya kekuatan, kuasa, senjata. Dan bisa mengalahkan kerajaan-kerajaan lain yang pada masa itu kerajaan yang sangat berkuasa adalah kerajaan Romawi, kekaisaran Romawi, dan juga banyak kerajaan yang lain. Dan mereka dambakan kerajaan Allah itu mampu mengalahkan kerajaan-kerajaan yang ada di dunia ini. Tetapi saudara, kerajaan Allah yang diberitakan oleh Yesus sangat berbeda sekali dengan pikiran, harapan dari orang-orang Israel pada masa itu, ataupun juga raja-raja kekaisaran Romawi pada masa Yesus hadir di dunia ini. Kalau dikatakan di situ dalam pembacaan kita ayat 15 dalam pasal 1 Injil ini, kerajaan Allah sudah dekat, percayalah kepada Injil. Sebenarnya kata kerajaan Allah dan Injil ini kelihatannya dua yang berbeda. Tetapi dia tetap satu. Kerajaan Allah memberitakan Injil, kabar baik, kabar keselamatan merupakan bagian yang utuh. Dan itu hadir di dalam diri Yesus. Dan diri Yesus sendirilah yang merupakan dasar sumber dari kerajaan Allah itu. Dan Injil itulah berita mereka yang mau datang kepada Allah masuk dalam kerajaan Allah. Dan dalam pembacaan kita kerajaan Allah itu diumpamakan, digambarkan oleh Yesus sendiri seperti biji sesawi. Biji sawi ini bukan biji sayur sawi ya. Tapi itu satu ungkapan, ada biji yang terkecil, bibit yang terkecil. Kemudian itu ditaburkan. Nah begitu juga kalau kita baca pasal 4 ayat 1, dan rupanya ketika Yesus mengajar, dia ada di satu perahu di pinggir danau Galilea. Dia di perahu dekat pantai dan orang-orang banyak ada di darat di pinggir pantai. Baru dia mengajar tentang menabur biji-biji atau bibit-bibit. Bagaimana ya bertumbuh, berkembang.
Nah, kalau bibit ditaburkan, diceritakan begitu rupa. Ada yang ditaburkan begitu rupa di pinggir jalan. Nah, ini bukan seperti saat ini teknologi pertaniannya lebih maju. Tapi pada masa itu cuma ditabur-tabur begitu. Nah, itu dikatakan dalam penaburan itu digambarkan sebagai pemberitaan firman. Ada yang tumbuh subur, ada yang cuma tumbuh sedikit, kemudian mati. Bahkan ada bibit itu langsung dimakan oleh burung-burung. Dan tentunya tidak bertumbuh. Tetapi dalam pembacaan kita dikaitkan juga tentang bibit atau biji yang akan ditaburkan. Dan yang ditaburkan biji itu digambarkan sebagai kerajaan Allah. Nah, ini sangat berbeda sekali dengan pemikiran baik orang masa Yesus ataupun saat ini. Bahwa kerajaan Allah itu seperti suatu istana, satu kekuasaan yang begitu rupa. Tetapi digambarkan dia seperti biji yang mulai bertumbuh, lambat laun makin besar. Makin besar, bercabang-cabang, kemudian menjadi rimbun. Setelah rimbun, banyak burung-burung di udara, bisa bersarang di sana, mendapat naungan. Kalau hujan petir, mereka bisa aman di sana. Dan juga mungkin kalau orang-orang datang kepanasan pada waktu yang panas terik, ketika duduk di bawah pohon itu tetap merasa teduh. Bahkan merasa rasa tentram, sejuk. Bahkan bisa menganalisa kehidupan ini baik waktu lalu atau masa datang. Apa yang harus dilakukan di tengah atau di bawah naungan pohon yang rimbun begitu rupa. Itu gambaran kerajaan Allah. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, bahwa kerajaan Allah sekali lagi bukan seperti istana, kekuatan, kekuasaan. Tapi kerajaan Allah dan Injil itu ada dalam diri Yesus. Dalam diri Yesus itu adalah kerajaan Allah. Artinya Allah yang memerintah. Allah yang berkuasa atas orang-orang yang percaya kepada Yesus. Atas orang-orang yang mau datang menyerahkan kehidupannya kepada Yesus. Mereka ada di dalam kekuasaan Yesus. Kalau ada dalam kekuasaan Yesus, itu berarti mereka yang percaya kepadanya harus taat dan setia melakukan firman-Nya. Oleh karena itu, saudara-saudara, kerajaan Allah ini dalam diri Yesus tidak akan pernah hancur. Tidak akan pernah pudar. Kita tahu kerajaan-kerajaan dulu kuat, berkuasa, kerajaan Kekaisaran Romawi, kerajaan Babel, kerajaan Persia hancur habis. Kerajaan Daud pun juga begitu, habis tidak ada. Tapi kerajaan Allah akan berlangsung sepanjang kehidupan manusia dan dunia ini. Maka dengan demikian, kalau kita percaya pada Yesus, taat setia melakukan firman-Nya, disitulah hadir kerajaan Allah. Dan kerajaan Allah ini kan sering kita sebutkan di dalam doa kita bersama, terutama ketika doa Bapa kami, datanglah kerajaan. Artinya kerajaan ini dia tidak datang benar-benar langsung hadir di dalam hidup kita. Tapi kalau kita membuka diri kita, mau percaya pada Yesus serta melakukan firman-Nya, maka disitulah hadir kerajaan Allah itu.
Kerajaan itu adalah kerajaan yang mengungkapkan kebenaran, keadilan, dan di dalamnya adalah kasih Allah. Kalau kita bicara soal keadilan di dunia ini, seringkali kalau adil itu seimbang ya. Makanya di Alkitab seringkali Yesus katakan, kamu dengar pemerintah-pemerintah sekarang selalu memerintah dengan pedang. Atau juga seringkali dikatakan gertakan gigi diganti dengan gertakan gigi. Penumpahan darah dibayar dengan penumpahan darah. Wah, baru adil. Tapi keadilan Allah tidak seperti itu. Bagaimana Yesus beritakan, mereka yang mau bertobat, menjauhkan perbuatan-perbuatan kejahatan ataupun menghilangkan nyawa manusia atau sesamanya. Bukan saja menghilangkan nyawa, tapi juga selalu merendahkan, menyempelekan, menganggap orang lain itu tidak ada arti. Kitalah lebih baik, kita lebih hebat. Itu yang harus dihilangkan. Tetapi lebih cenderung harus melakukan kehendak Tuhan, yaitu dengan kerendahan hati. Bukan kerendahan diri. Kerendahan diri itu orang Belanda bilang minder ya, minder wadah. Seolah-olah kita ini nggak ada artinya. Walaupun kita kelihatannya tidak ada berarti. Bagaimana kalau kita hidup percaya kepada Yesus, mau melakukannya, itu juga bisa dikatakan seperti yang kelihatannya kecil. Tapi kalau kita lakukan, kita pekerjakan dengan sepenuh hati untuk kemuliaan nama Tuhan. Di hadapan orang lain mungkin hal yang sepele, tidak berarti. Tapi satu saat orang akan melihat ada sesuatu yang besar di balik itu. Satu contoh saja, misalnya saja di lingkungan kita ya. Lingkungan kita ada orang membuang sampah sembarangan. Wah, kalau buang sampah sembarangan makin lama dari satu tempat orang juga ikut buang di situ. Tapi ketika kita angkat, kita rapikan lagi sendiri, lalu diperingatin. Buang sampah di sini akan membuat kotor lingkungan dan juga jadi sumber penyakit. Buanglah sampah pada tempatnya. Atau kalau di komplek-komplek, silakan kelompok perumahan ya, silakan mungkin ikut ada langganan yang suka ambil sampah itu. Jadi saudara-saudara, kelihatannya kecil, kelihatannya biasa saja. Tapi itu akan berarti bagi lingkungan. Mungkin itu yang kita lakukan dari hari ke hari. Kelihatannya biasa tapi sangat berarti. Berarti untuk kehidupan bersama, untuk anak-anak generasi yang saat ini dan mungkin juga sampai mendatang. Sebab ya mungkin kita tahu ya, kebersihan pangkal kesehatan. Kesehatan pangkal sejahtera. Nah itu. Nah saudara-saudara yang kasih Tuhan, berkaitan saat ini bulan Juni di GPIB merupakan bulan Pelkes. Pelkes itu singkatan pelayanan dan kesaksian. Bukan pelayanan kesehatan. Sebab kalau ada yang tahu, Pelkes itu apa ya, pelayanan kesehatan. Bukan itu. Pelayanan dan kesaksian sebenarnya ada kaitan dengan penggantian istilah. Yang kalau dulu disebut pekabaran Injil. Tapi sekarang disebut Pelkes, pelayanan dan kesaksian. Karena apa? Pemberitaan Injil itu sama seperti Yesus, kehadiran kerajaan Allah dan berita kebaikan, kabar keselamatan. Merupakan satu kesatuan, merupakan sesuatu yang komprehensif, katakanlah begitu.
Jadi pekabaran Injil dulu itu hanya memberitakan verbal. Ya sudah. Tapi sekarang kita lihat di daerah-daerah tertentu, di pedalaman, Kalimantan sana, di Kepulauan Riau, dia bukan hanya mengabarkan Injil, tetapi mengajak masyarakat untuk memenangkan kehidupan ini. Memenangkan kehidupan ini, kalau waktu lalu kehidupannya sangat sulit, dengan berupaya, berusaha payah, memanfaatkan pengetahuan yang ada, teknologi yang ada, supaya dapat sejahtera, dapat survive, istilahnya seperti itu ya, dapat membangun kehidupan dengan sebaik-baiknya. Begitu juga dalam memperhatikan terhadap sesama, perhatikan kalau ada yang orang kecil, orang yang tidak berarti, berguna, namun kita peduli terhadap mereka. Kita melakukan yang terbaik. Dan itu menunjukkan representasi kehadiran kebaikan Allah. Di situ juga berita Injil diberitakan, kerajaan Allah dinyatakan. Orang lain memang tidak mengerti itu. Sama saja seperti dalam pembacaan kita, misalnya ayat 33 di situ dikatakan, dalam banyak perumpamaan semacam itu yang memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Jadi banyak orang cuma melihat saja, biasa saja. Tetapi bagi murid-murid Yesus itu seperti kita ketahui, kalau kita melakukan dengan ketaatan, kesetiaan pada Tuhan, dan itu juga sebagai pemberitaan yang tersendiri, yang khusus seperti kita saat ini memahami apa arti iman kepada Yesus Kristus, iman kepada Allah, melakukan kehendak Tuhan dalam kebenaran, kasih, dan keadilan. Dalam perbuatan ya katakan tingkah laku yang mendidik, mengajak orang, memberi contoh sesuatu yang baik, tidak melecehkan orang lain, yang orang kecil atau siapapun yang tidak seiman dengan kita, tapi kita memberikan support, dukungan, perhatian, dan juga mungkin bantuan. Dan ini perlu sekali. Dalam PLKS ini sudah bertahun-tahun dilaksanakan. Kalau di kota ada pelayanan masyarakat kota, itu PMKI ya. Bagi orang-orang yang termarginalkan, lakukan ya. Seringkali terjadi itu hanya sekadar ya sekali-sekali saja. Tapi dalam bulan PLKS ini bukan sekali, tapi harus ada kontinuitas, kelangsungan, supaya kesejahteraan setiap umat atau siapapun dia, sesama bangsa, setanah air, mereka bisa merasakan sejahtera. Itu digambarkan bagaimana burung-burung dapat bernaung di sana, bagaimana orang bisa berteduh di sana sambil memikirkan, melihat masa depan, mengelosi masa lalu, supaya kehidupan lebih baik dari hari ke hari. Dan itulah tugas panggilan kita bersama. Dimanapun kita berada, maka di sana juga kita hadirkan kerajaan Allah. Kita hadirkan Injil Yesus Kristus. Sebagaimana doa kita, datanglah kerajaan-Mu. Nah, kalau kita baca ada kerajaan Allah, ada juga kerajaan sorga, sama saja. Kerajaan sorga bukan jauh ke sana, tapi hadir dalam iman, percaya, dan melakukan kehendak Tuhan. Di situ hadir. Di mana kita firman itu dinyatakan, firman itu diberitakan dalam arti dilakukan, maka kuasa Allah, pemerintahan Allah hadir di sana. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.
dan selamanya. Amin. Mengapa orang Kristen harapanmu lemah? Tuhanmu berkuasa di atas dunia. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kini dan selamanya. Amin. Sampaikanlah firman-Nya di mana-mana pun, serta perbuatannya teruskan bertekun. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kini dan selamanya. Amin. Damaikanlah sengketa, satukan yang pecah, ampuni yang bersalah, lindungi yang lemah. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kini dan selamanya. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdoa, kita sampai syafaat kita pada Tuhan. Allah Maha Kuasa, Allah yang kekal dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur padamu Tuhan. Apabila hingga saat ini dalam ibadah keluarga kami masih boleh mengikuti dan melaksanakannya meskipun secara daring. Kami percaya juga Tuhan, kuasa kasih Tuhan selalu menyertai kami, terutama di masa-masa pandemi virus corona 19 ini, yang membuat berbagai aktivitas sebagaimana kami lakukan pada masa lalu, kami melakukannya dalam bentuk yang sangat terbatas. Namun kami percaya kuasa kasih Tuhan juga Tuhan nyatakan melalui berbagai manfaat dari perkembangan teknologi. Dan biarlah Tuhan melalui teknologi ini juga kuasa kasih Tuhan, tanda-tanda kerajaan Tuhan hadirkan melalui kami sekalian, umat yang percaya kepada Tuhan. Dan oleh karena itu Tuhan, kami bersyukur apabila saat ini kami diingatkan kembali. Meskipun kami adalah warga kerajaan di dunia ini, pemerintahan di dunia ini, kami juga adalah warga kerajaan Allah yang hadir dalam kehidupan kami. Pemerintahan Allah, kuasa Allah dalam hidup kami, pribadi maupun keluarga. Oleh karena itu Tuhan, kami bersyukur. Biarlah melalui kuasa Roh Kudus Tuhan pimpin kami, bimbing kami sehingga kami dimampukan menjalankan tugas tanggung jawab kami sebagai murid-murid Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, untuk menyatakan kuasa kasih Tuhan, tanda-tanda kerajaan-Mu dalam kehidupan kami seharian. Meskipun tindakan, perbuatan, aktivitas kami nampaknya tidak berarti bagi orang lain di sekitar kami. Namun ketika kami lakukan dalam ketekunan, dalam iman percaya pada Tuhan, itu akan berarti berguna bagi banyak orang, bagi lingkungan dimanapun kami ada. Oleh karena itu Tuhan, pimpin bimbing kami,
agar kami melalui kuasa Roh Kudus tetap taat setia melaksanakan kehendak Tuhan. Dan juga Tuhan, terutama pada saat ini dalam di bulan Juni ini, minggu-minggu bulan Juni, kami memperingati atau melaksanakan sebagai warga Jemaat GPIB melaksanakan pelayanan dan kesaksian untuk terus mengingatkan bahwa dimanapun kami ada, dalam situasi keadaan apapun kami ada, kami melaksanakan pelayanan dan kesaksian melalui perbuatan, tindakan, perkataan, agar nama Tuhan selalu dimuliakan dan banyak orang diselamatkan, terutama di masa-masa pandemi virus Corona 19 ini. Tuhan dalam surga, kami juga menyerahkan akan seluruh pelayanan, kegiatan, aktivitas pelayanan dan kesaksian GPIB, baik dilaksanakan di perkotaan, begitu juga di daerah pedalaman, di berbagai pesisir, di pulau-pulau terpencil, bahkan juga di daerah-daerah yang jauh dari keramaian kota. Dimanapun pelayanan kesaksian dilaksanakan, itu semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga banyak orang dan dunia ini, bahkan segala makhluk pun, mereka semua dapat menikmati kesejahteraan yang Tuhan hadirkan bagi manusia dan seluruh makhluk. Oleh karena itu kami serahkan berbagai komisi-komisi pelayanan yang ada di GPIB. Begitu juga Yayasan Diakonia, Yayasan Kesehatan, UP2M, Krisis Center, bahkan juga pelayanan masyarakat kota di Indonesia ini, PMKI. Tuhan, kami serahkan mereka semua dalam tugas pelayanan masing-masing. Bimbing dan pimpin mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi pemerintah kami yang selalu berupaya mengatasi masalah pandemi virus corona ini. Biarlah Tuhan menyertai mereka yang melaksanakan tugas mengatasi masalah pandemi ini. Baik mereka yang para dokter, para medis, dan juga berbagai masyarakat yang mengupayakan kebersamaan dalam mengatasi pandemi ini. Kiranya Tuhan menolong kami sekalian, pemerintah kami, masyarakat kami, sehingga satu saat nanti pandemi dapat berakhir. Karena hikmat, kekuatan, dan kesehatan daripada Tuhan. Kami juga serahkan pemerintah kami, bangsa negara kami dalam berupaya mengatasi berbagai masalah untuk membuat atau menjadikan masyarakat Indonesia ini memperoleh kebenaran, keadilan. Begitu juga untuk mencapai cita-cita kemerdekaan menjadi masyarakat yang adil dan makmur. Biarlah segala upaya usaha dari pemerintah dapat berjalan begitu rupa meskipun banyak tantangannya. Biarlah negara kesatuan Republik Indonesia ini meskipun juga saat ini masih banyak tantangan terutama masa pandemi ini, tetap menjadi negara kesatuan Republik bagi seluruh masyarakat bangsa negara ini, baik saat ini terutama di masa-masa mendatang. Tuhan, kami juga berdoa untuk rencana persidangan sinode yang ke-21, sidang sinode GPIB yang ke-21 yang akan dilaksanakan di Surabaya. Dan biarlah dalam situasi kondisi saat ini mudah-mudahan dengan kekuatan pertolongan daripada Tuhan, situasi pandemi dapat berakhir. Paling tidak menjadi berkurang sehingga sidang sinode dapat dilangsungkan dengan sebaik-baiknya setelah terjadi penundaan dari tahun yang lalu. Dan tahun ini
dapat dilaksanakan dengan baik. Tuhan dalam surga, kami serahkan panitia pelaksana Majelis Sinode GPIB saat ini, bahkan juga jemaat-jemaat GPIB di seluruh jajaran GPIB saat ini. Bersamalah dengan mereka, para presbiter, pendeta, penetua, diaken, dan juga yang terkait dalam pelayanan para komisi, pelkat-pelkat Tuhan, pimpin bimbing mereka, sehingga dalam kebersamaan kami semua dapat melaksanakan tugas tanggung jawab kami untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Tuhan. Sehingga nama Tuhanlah yang selalu dimuliakan. Tuhan dalam surga, kami juga menyerahkan akan tugas pelayanan jemaat GPIB Sumber Kasih ini. Kami serahkan seluruh jemaat yang ada di sektor-sektor pelayanan, para presbiter yang melaksanakan tugasnya dengan setia. Begitu juga yang terkait dengan pelkat-pelkat dalam pelayanan dan juga tim multimedia yang turut selalu setia melaksanakan tugas pelayanan secara daring. Kiranya kasih setia Tuhan, berkat karunia Tuhan selalu menyertai mereka, bahkan juga harapan cita-cita kehidupan ini. Satu saat nanti mereka dapat menggapainya, bahkan mereka dapat menikmatinya dengan penuh sukacita karena kasih setia Tuhan, berkat Tuhan menyertai mereka. Terima kasih Tuhan untuk waktu ini. Kami serahkan kehidupan kami, keluarga kami, dengan segala kenyataan yang boleh kami alami. Kami serahkan dalam pimpinan kasih yang Tuhan. Berikanlah kekuatan, keteguhan iman dan semangat bagi mereka yang saat ini tengah menghadapi duka cita karena ditinggalkan kekasih-kekasih mereka. Dan biarlah naungan kasih sayang Tuhan selalu menyertai mereka dan mereka pun tetap dapat menjalani kehidupan ini sesuai dengan tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada mereka. Dan mereka juga Tuhan pakai menjadi alat Tuhan untuk menyatakan tanda-tanda kerajaan-Mu. Sehingga melalui mereka banyak orang pun yang di sekitarnya memiliki kehidupan yang berpengharapan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang kekasih, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab dari 2 Korintus 8 ayat 12-15 yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Kolekte yang terkumpul dapat disetorkan ke Bank Mandiri, giro jemaat seperti yang tertera pada layar, atau dapat dimasukkan ke dalam amplop
dan diserahkan ke kas jemaat jika kondisi sudah memungkinkan atau dikoordinasikan dengan korsek. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Beribu lidah patutlah memuji Tuhanku dan mewartakan kuasa-Nya dengan kidung merdu. Yesus, nama-Mu cukuplah menghibur yang sedih, membuat hati tenteram, merawat yang pedih. Tolonglah aku ya Tuhan, mengangkat suaraku, kan ku seperti dunia, agungnya nama-Mu. Mari kita menyerahkan persembahan ini dalam doa. Allah Bapa Maha Pengasih, kami membawa persembahan kami ke hadapan-Mu. Ini adalah simbol pemberian diri kami kepadamu. Kuduskanlah dan terimalah persembahan kami ini, dan biarlah dapat dipakai gereja-Mu untuk pelayanan dan kesaksian di tengah-tengah dunia. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, kita segera mengakhiri ibadah keluarga malam ini. Balilah dalam damai sejahtera Allah dan laksanakanlah tugas panggilan dan pengutusan-Mu untuk melaksanakan misi Allah di tengah-tengah dunia ini. Utuslah kami. Kita Bakti 115 bait 1 dan 2. Utuslah kami masuk dalam dunia ini, menjadi saksi bagi kerajaan-Mu, membawa damai dan terang-Mu yang abadi, menabur kasih bagi dunia yang resah. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Berilah kami hati tulus melayani, menolong orang-orang berbeban berat. Berilah kami roh yang tabah dan setia, untuk nyatakan kasih bagi dunia. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Saudara-saudara, ibu bapak sekalian, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus memberkati kamu sekalian dari saat ini sampai sepanjang masa.